Pemirsa Intens Investigasi. Sebagai ikon Gen Z paling berpengaruh, Fuji kembali mencuri perhatian netizen. Baru-baru ini, ia pun sering menyanyikan lagu Anugerah Terindah milik Unmesh yang ternyata juga kerap menjadi background dari unggahan Verrell Bramasta di media sosial. Lantas, apakah ini sebuah kebetulan atau memang ada makna yang tersembunyi? Mengingat lagu ini pun dikenal memiliki lirik yang penuh makna tentang rasa syukur atas kehadiran seseorang yang istimewa. Lalu seperti apa momen Fuji yang tampak begitu asyik menyanyikan lagu Anugerah Terindah dengan penuh penghayatan saat ia sedang live bersama sahabatnya yang seolah mengisyaratkan bahwa Fuji saat ini seakan sedang jatuh cinta? Seperti apa pula Fuji yang tersipu malu saat Bella Sophie memutarkan lagu Anugerah Terindah saat sedang live bersamanya? Dan bagaimana pula Fuji yang memilih bungkam saat ditanya oleh para awak media terkait dirinya yang sempat menghadiri acara buka puasa bersama keluarga Verrell? Benarkah diamnya Fuji karena Fuji pun hanya ingin menjaga privasinya? Lalu seperti apa kriteria calon menantu yang diharapkan oleh Vena Melinda sebagai ibu dari Verrell? Benarkah harapan besar Vena Melinda adalah Verrell pun bertemu dengan sosok yang tidak hanya cocok secara personal, tetapi juga mampu sejalan dengan visi dan juga misi Verrell yang kini mulai menapaki dunia politik, yang tentunya bisa mendukung langkah dan juga perjuangan Verrell. Melihat kedekatan Fuji dan Verrell yang semakin tersorot, hingga kedekatan mereka pun juga direspon positif oleh keluarga seperti Vena Melinda dan Haji Faisal. Lalu, bagaimana pula rekan selebriti seperti Adi Sky dan Ridho Ilahi yang turut menanggapi hingga mereka pun mensupport kedekatan Fuji dan Verrell dan mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebagai ikon Gen Z yang paling berpengaruh pada saat ini, Fuji kembali mencuri perhatian netizen. Baru-baru ini, selebgram muda ini pun kedapatan sering menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Anugerah Terindah milik Unmesh Kamaleng. Hal ini pun sontak membuat publik bertanya-tanya, apalagi lagu tersebut diketahui kerap menjadi background dari unggahan Verrell Bramasta di media sosialnya. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang justru ada makna yang tersembunyi di balik pilihan lagu Fuji? Pasalnya, lagu ini pun memiliki sebuah lirik yang penuh makna tentang rasa syukur atas kehadiran seseorang yang begitu istimewa. Ya, beberapa waktu lalu, Verrell pun memang sering terlihat mengunggah foto dirinya bersama Fuji dengan menggunakan latar lagu Anugerah Terindah karya dari Unmesh. Hingga di dalam sebuah kesempatan saat Fuji sedang live di media sosial bersama sahabatnya, lagu itu pun kemudian diputar kembali oleh temannya. Dalam momen tersebut, Fuji pun menyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan seolah betul-betul sedang jatuh cinta. Tak hanya itu, momen salah tingkah Fuji lainnya pun juga sempat terekam saat ia melakukan siaran live bersama Bella Sophie. Di mana ketika lagu Anugerah Terindah itu diputar, Fuji pun langsung tersipu malu dan ia pun juga salah tingkah. Lantas, apakah ini menjadi sebuah tanda jika ada sesuatu yang spesial di antara mereka? Atau memang Fuji pun hanya sekedar menyukai lagu tersebut tanpa ada maksud tertentu? Fuji yang kini tengah suka dengan lagu Anugerah Terindah milik Unmesh.
Seperti diketahui sebelumnya, jika kehadiran Fuji dalam acara buka puasa bersama keluarga Verrell Bramasta beberapa hari lalu memang menjadi sorotan publik. Momen kebersamaan itu pun sempat menjadi perbincangan hangat di media sosialnya, memunculkan spekulasi dan juga rasa penasaran netizen tentang hubungan mereka. Namun, saat ditemui awak media kemarin, Fuji pun memilih untuk tidak memberikan komentar tentang hal tersebut. Dengan gaya santainya, ia pun hanya tersenyum dan langsung masuk ke dalam mobil saat ditanya soal kebersamaannya dengan keluarga Verrell. Bahkan saat kembali ditanya oleh para awak media, Fuji yang berada di mobil lagi-lagi hanya mengumbar senyum sembari menutupi wajahnya dari sorotan kamera. Lantaran ia pun takut disebut beraura maghrib yang selama ini disematkan pada dirinya oleh netizen. Terlepas dari bungkamnya tersebut, sikap diam Fuji ini pun justru semakin menimbulkan sebuah tanda tanya. Apakah memang ada sesuatu yang spesial di antara mereka? Atau memang Fuji pun hanya ingin menjaga privasi kehidupan pribadinya dari sorotan publik? Puasa bareng sama Verrell dan keluarganya mungkin gimana sih? Kabarnya Jadi surprise juga ya? Jadi surprise juga buat Verrell ya? Siapa sih Kak? Jadi surprise ya kemarin katanya jadi surprise buat Verrell ya? Surprisein ya. Di kejelasan dong status dengan Verrell seperti apa sih? Sudah dekat banget Di, sering makan bareng, kumpul keluarga. Di komennya sedikit. Kak, kamu lagi jalan nih. Bagus kok, bagus. Ratena nggak ada apa-apa, cuma Tawarin jas mana? Apa mau? sedikit aja Muji, kemarin bertemu keluarga Verrell mungkin. Di sisi lain, sebelumnya Atala Noval, adik dari Verrell Bramasta, juga memberikan tanggapannya terkait hubungan sang kakak dengan Fuji. Bahkan, Atala pun mengakui momen Verrell membawa Fuji ke keluarganya ketika acara buka puasa bersama adalah sebuah kejutan. Maka, seperti inilah cerita Atala tentang momen keluarganya saat berbuka puasa bersama Fuji hingga mengungkapkan dukungannya untuk hubungan Verrell dan Fuji yang kini terus tersorot. Ya kalau aku sih selalu support kakak aku ya, apalagi kalau dia happy sih aku happy juga, kayak gitu aja sih. Sebenarnya kan udah jarang juga aku ketemu Kak Verrell kan, dan dia ngajak buka bersama sama keluarga dan ya ada surprise lah. Kayak surprise-nya ada Fuji juga datang ke sana. Kayaknya sama Kak Verrell sih waktu itu udah janjian, tapi ya nggak apa-apa sekalian silaturahmi kan sama keluarga. Dulu kan aku udah kenal juga sama Fuji, sama keluarga Fuji kenal baik, jadi ya mungkin ini bisa memperdekat hubungan antara dua keluarga lah kayak gitu. Kalau aku yang penting bahagia, semuanya bahagia, sama yang penting positif lah. Di sisi lain, langkah Verrell ketika memperkenalkan Fuji kepada keluarganya mendapatkan apresiasi tinggi dari Haji Faisal, ayah Fuji. Ya, sebagai seorang ayah, Haji Faisal pun tidak ragu untuk mengajukan jempol atas tindakan tersebut. Menurutnya, keputusan Verrell adalah sebuah langkah yang bijak untuk menghindari kemungkinan munculnya hal-hal yang kurang baik di kemudian hari. Lebih dari itu, Haji Faisal pun juga menilai sikap Verrell sebagai bentuk kedewasaan dan juga tanggung jawab. Membawa Fuji ke hadapan keluarganya menunjukkan bahwa Verrell adalah sosok gentleman, layaknya seseorang yang begitu menghargai dan menjaga nama baik orang lain agar tidak ada kesalahpahaman ataupun citra buruk yang merugikan siapapun. Di mata Haji Faisal, tindakan ini pun mencerminkan kualitas Verrell sebagai seorang pria yang matang dan bertanggung jawab. Terlebih kini, ia pun berada dalam posisi sebagai seorang pemimpin. Dengan melibatkan keluarga dan meminta tanggapan mereka, Verrell pun membuktikan bahwa ia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia pun juga menghormati nilai-nilai keluarga dan juga kebersamaan. Ya, kalau saya melihatnya si Fuji kemarin diajak oleh Verrell berbuka bersama keluarganya, saya melihat itu ya menandakan bahwa si Verrell itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya.
dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya, sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh mungkin ya menurut saya ya, maka dia memperkenalkan dengan keluarganya, mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Tapi Allahualam lah, tentu berpulangnya kepada Farel ya. Kalau saya soal itu menanggapinya begini ya, karena Farel ini kan sudah beda ya dengan dulu. Kenapa? Farel ini sekarang sudah bukan lagi public figure aja, tapi seorang pemimpin. Tentu kalau seorang pemimpin, dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia, bahwa dia bukanlah orang-orang yang yang sembrono menurut saya ya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia tentu berpikir panjang agar sesuatu itu jangan berefek negatif ya. Tentu sesuatu itu terlebih dahulu sebelum dia bergaul dengan seseorang, dia perkenalkan, itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Bergaul dengan seseorang, apakah bagaimanakah tanggapan keluarga, terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Ya sama aja jawaban saya tetap seperti yang saya sampaikan barusan. Artinya dia memulai sesuatu pertemanan dengan seseorang dengan secara baik. Dia bagaimana pandangan keluarganya, kan itu yang dia cari ya, itu yang dia nilai di situ. Itu menurut saya dihadirkan di dalam keluarganya, gimana pandangan keluarganya, apakah saya akan melanjutkan pergaulan saya atau gimana, itu kan kembali kepada dirinya. Tapi langkah itu kan langkah sangat baik, sangat pantas ditiru, gentleman. Memang harus begitu seorang pemimpin seharusnya, dan ini pantas kita contoh ya, pantas dicontoh menurut saya ya. Jadi sehingga di belakang hari nanti tidak ada suatu, kalau seandainya Tuhan memang mentakdirkan, kan itu pikiran itu yang ada dalam kepala dia menurut pikiran saya. Tidak ada lagi suatu yang menjadi menjadi halangan atau menjadi persoalan di belakang hari itu menurut saya. Namun semuanya itu kita kembalikan kepada yang kuasa, kan gitu ya. Saya jangan nanti kalian bilang lagi saya terlalu pede Pak Haji, bukan. Jangan kalian salah sangka. Itu menurut penilaian saya. Ya kalau soal itu ya bagaimanalah saya menjawabnya. Karena berpulangnya kepada mereka berdua. Artinya pulang kepada si Farel dan kepada si Puji. Kalau mereka saling cocok, ya umpamanya melanjutkan hubungan mereka, pertemanan mereka dan berlanjut, ya kami selaku orang tua ya tentu mendukung. Tidak ada lagi sifat saya atau sikap saya memang seperti itu. Saya sejak dulu kan bersikap seperti itu. Kalau anak saya suka, orang menyukai anak saya, terus apalagi? Itu aja sih masalah. Apalagi orang baik. Ini dari langkah awal aja kita menilai ini udah baik. Itu menurut saya. Meninggalkan tanggapan Haji Faisal yang menilai Farel sebagai sosok pria yang matang dan juga bertanggung jawab. Lalu, seperti apakah kriteria calon menantu yang diharapkan oleh Vena Melinda sebagai ibu dari Farel? Benarkah harapan besar Vena adalah Farel pun bertemu dengan sosok yang tidak hanya cocok secara personal, tetapi juga mampu sejalan dengan visi dan misi Farel yang kini mulai menapaki dunia politik yang tentunya bisa mendukung langkah dan juga perjuangan Farel. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Ya, selain komentarnya saat di pemakaman sang nenek beberapa waktu lalu,
Atala juga sempat mengutarakan dukungannya kepada sang kakak Verrell Bramasta atas hubungannya dengan ipar mendiang Vanessa Angel itu. Hal ini pun terungkap ketika awak media menanyakan kepada ibunda Atala Vena Melinda terkait unggahan Verrell dengan caption, "Insya Allah, sebentar lagi sholat berjamaah bareng," yang terkesan menunjukkan sebuah kode. Meski Vena Melinda pada saat itu mengaku belum melihat unggahan putra sulungnya itu. Menariknya, Atala sendiri justru yakin bahwa unggahan Verrell tersebut ditujukan untuk Fuji. Itu untuk siapa ya? Kamu Kayaknya tahu gunung nggak? deh. Hah? Gunung di Jepang harus ini. Oh, kalah bercanda. Nggak lah. Kan itu kan kayak nggak mengarah ke siapapun ya. Bisa jadi itu Iya, buat untuk nggak tahu ya, untuk siapa? nggak tahu sih. Buat masyarakat ya. Di sisi lain, Vena Melinda menyampaikan kriteria calon menantu yang diharapkan. Menurutnya, sosok pendamping hidup Verrell nantinya diharapkan bisa satu visi dan juga misi dengan Verrell. Mengingat Verrell pun kini sedang menyelami dunia politik. Selain itu, Vena pun juga mengungkapkan bahwa yang terpenting bagi calon menantu adalah dapat menjadi teman ibadah bagi Verrell dan mendekatkan keluarga kepada nilai-nilai religius. Ia pun berharap calon istri Verrell adalah sosok yang soleha dan dapat menjadikan Verrell lebih istiqomah di jalan Allah. Tentunya harapan Vena Melinda ini mencerminkan keinginannya untuk melihat Verrell memiliki pendamping hidup yang tidak hanya mendukung karir politiknya, tetapi juga mampu bersama-sama untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam keluarga. Tapi pokoknya apapun itu ya, kalau aku sebagai ibu, yang penting Verrell Atala nanti menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Verrell yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Verrell dapat benar-benar teman yang bisa membuat Verrell tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Verrell harus minta sendiri juga sama Allah kan. Kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatonah. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan. Ya anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Verrell, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja. Yang terbaik lah pokoknya buat Verrell Atala. Atala siapa? Fania. Fania masih jauh. APC. Melihat kedekatan Fuji dan Verrell yang semakin tersorot, hingga kedekatan mereka pun direspon positif oleh keluarga seperti Vena Melinda dan Haji Faisal. Lalu, seperti apa juga rekan selebriti seperti Adi Sky dan Ridho Ilahi yang turut menanggapi, hingga mereka pun juga mensupport kedekatan Fuji dan Verrell serta mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Feby Marcelia mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Ya, sejak namanya melejit di dunia hiburan, Fuji pun kerap dijodoh-jodohkan dengan banyak pria oleh warganet. Mulai dari sesama selebriti, YouTuber, hingga atlet. Banyak yang menilai Fuji memiliki chemistry dengan beberapa pria yang sering tampil bersamanya. Sehingga spekulasi dan harapan netizen pun semakin menjadi-jadi. Salah satu nama yang paling sering dikaitkan dengan Fuji adalah Thorik Halilintar. Hubungan keduanya pun sempat menjadi perbincangan hangat karena kedekatan mereka yang begitu romantis dan juga menggemaskan. Namun, setelah hubungan itu pun berakhir, netizen pun tidak kehabisan ide untuk menjodohkan Fuji dengan nama-nama lain. Seperti halnya El Rumi, Asnawi Mangku Alam, Fadil Jaidi, hingga Aisar Khalid. Dan kini, kedekatan Fuji dan aktor tampan Verrell Bramasta memang tengah mencuri perhatian setelah beberapa momen kebersamaan mereka pun viral di media sosial. Dari video hingga foto-foto yang beredar, banyak yang menilai jika keduanya memiliki chemistry yang begitu kuat. Di tengah derasnya perbincangan hangat warganet tentang kedekatan mereka, lantas seperti apa rekan selebriti yang juga ikut berkomentar tentang kedekatan Fuji dan juga Verrell? Salah satunya adalah Adi Sky. Benarkah Adi Sky juga mensupport kedekatan mereka hingga mendoakan yang terbaik untuk Fuji dan Verrell? Berjodoh-jodohan itu kan udah hal biasa ya di dunia entertain kan, apalagi seorang Fuji yang pemurah luar biasa, juga Verrell juga aku kenal baik sama Verrell ya. Menurut aku sih hal biasa lah gitu. Kalau emang jodoh ya alhamdulillah. Kalau emang dua-duanya cocok, dua-duanya happy, why not? Jadi ya jalanin aja. Nah, kalau aku sih support, doain terbaik aja untuk mereka. Selain Adi Sky, rekan selebriti yang lain yang memberikan responnya adalah Ridho Ilahi. Ya, Ridho Ilahi juga melihat jika keduanya memang cocok untuk menjadi sepasang kekasih. Karena itu, ia pun memberikan doa terbaiknya. Jika keduanya berjodoh, maka diberikan kelancaran supaya bisa berlanjut ke hubungan yang lebih serius lagi. Dan seandainya tidak berjodoh, tetap menjadi teman yang baik dan menjaga tali silaturahmi. Ya, berharap yang terbaik kalau memang jodohnya, berharap diberikan jalan yang terbaik, dilancarin, pokoknya disegera-segerakan lah. Apalagi ya cocok-cocok aja sih mereka kan, apalagi satu ganteng, satu cantik. Doa yang terbaik lah pokoknya dari aku buat mereka. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.